Untuk itu saya bertanya sama Ketua MUI Sumbar, kapan pula kami masuk surga, ikut di sana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada narasumber untuk mencicipi dulu. Ini udah lebih dulu kayak. Mohon maaf, lupa karena saking semangatnya ini menawarkan. Baik, sebelum kami serahkan kembali kepada MC acara bedah buku, kami tutup dengan foto bersama dan penyerahan cenderamata kepada para narasumber. Ya, silakan. Gimana Pak? Satu aja, boleh Bang? Boleh Pak, boleh. Baik. Satu lagi. Mohon maaf, izin, silakan. Ya, untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Zilma Hadi. Saya pensiunan ASN, pegawai negeri sipil di Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Barat. Waktu ada di WA terlihat untuk serta di sini, saya yang pertama kali mendaftar. Alhamdulillah diterima. Untuk itu saya bersyukur bahwa saya bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini sangat luar biasa. Setelah disimak tadi, kita akan bedah buku. Saya belum pernah membaca tentang apa itu busuk, tapi saya sudah bisa merumuskan apa itu isi buku. Seperti setelah didengar tadi, ini hal yang sangat luar biasa. Adalah bapak-bapak yang narasumber, apalagi yang ikut mulai Mercy dan bagaimana itu rumah sakit terbangun, itu luar biasa. Artinya bapak-bapak bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Ada jalan untuk ke surga. Bapak bisa mati syahid di sana. Yang kami ini yang parah, ya kan? Paling-paling nyumbang duitnya paling sekian ratus ribu. Paling berdoa, tidak ada yang lain. Kalau seandainya saya adalah dokter, saya pertama mau ikut belah sana. Tapi tidak ada. Saya juga bukan ahli strategi militer, bukan orang militer. Di mana kami cuma bisa ikut berperan di sini untuk kemanusiaan ini. Kami sangat sedih setiap hari melihat menangis kita, anak kecil dibunuh. Luar biasa ini. Tapi satu-satunya yang bisa adalah berdoa. Ya Allah, kapan ini berakhir ya Allah? Untuk itu saya pada hari ini bertanya sama doa kepada Buya Gus Yahya MUI Sumatera Barat. Pertanyaan saya adalah, ya Allah, Buya tolonglah, kapan masanya ini? Lamakah lagi ini pembunuhan yang seperti ini? Apakah doa-doa kami sebanyak ini orang Islam yang mukmin di Indonesia tidak satu pun doanya yang dikabulkan Allah? Kapan doa ini dikabulkan? Ini yang mau saya tanyakan. Kenapa demikian? Sekian 7 juta masa satu pun tidak ada? Tiap hari ini sudah selesai kegiatan semata, dibunuh lagi. Jadi apalah? Saya tiap hari berdoa subuh, salat tahajud. Bapak-bapak tadi ketua pembangunan berbahagia, dia bisa mati syahid, anaknya bisa mati syahid. Kami ini jalan ke surga tidak ada, cuma berdoa gitu aja. Untuk itu saya bertanya sama Ketua MUI Sumbar, kapan pula kami masuk surga, ikut di sana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung dijawab Bu ya. Tertuju kepada Bu ya mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mas Madi. Suatu pertanyaan yang saya sendiri juga punya keinginan yang sama dengan beliau. Saya cerita sedikit. Saya tidak terlalu jauh dahulu ke sekolah ke Gaza itu. Bahkan sudah menghampir-hampir ke, karena Mesir itu kan ada dua bagian kalau dilihat dari letak geografisnya. Ada bagian Afrika dan ada bagian Asia. Ketika kita pergi ke Bursaid, maka hanya 10-15 menit saja menyeberang datang di Marfuat. Itu sudah bagian dari Asia. Dan terus kalau dilanjutkan kita sampai ke Sinai yang dahulu dicaplok oleh Israel, yang kemudian dimerdekakan kembali tahun 73 dalam perang Sinta Oktober atau 6 Oktober. Rindu kita ke sana. Kerinduan untuk kemerdekaan Palestina itu
saya rasa di hati setiap mukmin yang shadiq, yang benar dengan keimanannya tidak akan pernah padam. Secara pribadi, saya tiap sebentar diminta jamaah untuk mendampingi mereka ke Masjidil Aqsa. Dan saya hafal hadisnya, saya hafal ayatnya. Dan saya tahu la tusaddur rihal, tidak disiapkan kendaraan, persiapan keberangkatan menuju suatu tempat untuk beribadah dengan keyakinan di tempat itu ada imbalan pahala yang berlipat illa ila salasan saja, melainkan kepada 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua kata Nabi Masjidi Hadza, masjidku ini Masjid Nabawi, dan yang ketiga Al-Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah masih segar hafalan saya sampai hari ini. Laqad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Saya tahu bahwa itu adalah ulul qiblat, ulul qiblatain, kiblat pertama kaum muslimin. Dan saya itu adalah masra, tempat isra'nya Nabi. Nah karena itu, walaupun mungkin bapak-bapak yang tahu, saya kan sering membawa jamaah juga, mendampingi jamaah surau pergi umrah. Sampai hari ini belum selangkah pun saya melangkahkan kaki ke Masjidil Aqsa itu. Tapi saya mau ke Gaza kalau diberi kesempatan. Kenapa? Karena saya patuh kepada syekh saya. Saya dulu namanya Syekh Atiyah Saqaf. Tempat saya bertanya kalau sudah terbentuk, bagaimana hukumnya saya ke Masjidil Aqsa? Ini bukan melarang bawa badan, saya senang jamaah pergilah ke Masjidil Aqsa supaya tahu kita dengan masjid kita. Tapi sebagai dai, sebagai pelajar yang belajar ilmu agama, saya termasuk yang tidak kuat untuk melangkah ke Masjidil Aqsa itu sekarang ini. Jadi setelah mendengarkan jawaban pertanyaan saya kepada saya, kamu mau apa ke sana? Apakah dalam kondisi sekarang kamu disuruh untuk sujud mengharapkan pahala 500 kali lipat? Atau sebenarnya kewajiban yang Anda di pundakmu, kamu menjadang senjata ke sana dan membebaskan? Biarkanlah umat pergi ke sana tahu, tapi kamu sebagai seorang talib ilmu syar'i, sebagai penuntut ilmu syar'i, kamu harus tahu kewajiban aula, yaitu tahrir, memerdekakannya, membebaskannya dari tangan Israel. Jadi karena itu kalau kamu akan membawa kamera ke sana, saya tidak bicara umat yang lain, kata beliau. Kalau kamu hina bagi kamu kalau kamu hanya membawa kamera kemudian kamu sodorkan berkasmu ke tangan penjajah yang merampas negeri ini, dan mereka yang mengizinkan kamu untuk masuk ke gerbang masjid, mu'arun alaika ka muslimin talibin ilm. Hina bagi kamu sebagai seorang pelajar agama syar'i yang kamu telah hadir di Al-Azhar. Itu kata Syekh saya dulu. Nah itu berulang kali jemaah, Buya kita pergi umrah plus ke Aqsa dulu. Sampai hari ini bahwa dan kesempatan itu berulang kali saya tidak bayar, kita dibawa. Hari ini belum pernah saya mau pergilah, tapi saya tidak. Pergilah ke sana. Saya takut, khawatir, saya tidak tahan melihat paspor saya harus dipegang oleh mereka, berkas saya harus dipegang oleh mereka itu. Saya harus minta izin kepada mereka untuk masuk ke masjid. Nah itu jadi perasaan kita Pak, tidak berbeda. Dan saya juga tidak nyaman ketika sebagian dari kita berbicara banyak menilai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Sedangkan kita jauh ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer dari sana, kemudian berkomentar atas nama alim, ustadz, berbagai macam. Saya terus ketika diminta oleh orang untuk berpendapat tentang perjuangan masyarakat Palestina, adalah tugas kita membantunya. Kalau tidak akan terlibat langsung dalam perjuangan itu membantunya, dan mereka lebih tahu dengan situasi perjuangan mereka dibandingkan kita yang hanya menonton. Ya maaf saya kadang menjadikan konten juga. Mereka yang menghadapi hari demi hari. Mayatadawwaq, siapa yang merasakan tidak sama dengan orang yang mendengar. Jelas itu. Kita mendengar. Tetapi pertanyaan, apakah kita tidak bisa berkontribusi mendapatkan bahagia dari kesyahidan? Orang yang syahid itu banyak
bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Bahkan satu orang syahid bisa memberikan 70 syafaat. Saya pernah berkomunikasi seorang dai dari Palestina. Kemudian dia berada sekarang, saya putus kontak dengan beliau. Nah, sebelum pulang, dia berkata, "Ya, saya kembali. Syekh," dia bilang, "Ana arjal balad." Saya kembali ke negeri saya, ke Palestina. Dan saya sudah kenal dengan anda. Nah, in muttu syahidan, kalau saya meninggal dalam keadaan syahid, nanti saya berjanji akan menjadikan engkau salah seorang yang mendapatkan syafaat. Harapan-harapan itulah yang terkadang mencoba menghibur kita yang jauh dengan berbagai macam tatanan dan aturan dunia yang dibuat oleh negara-negara ini yang tidak bisa begitu mudah kita terobos. Nah, karena itulah makanya mungkin Bapak dari BPU diri saya sudah berjanji juga sebenarnya menjelaskan sikap Majelis Ulama. Sebenarnya Majelis Ulama itu sudah lama, dulu juga sudah, tetapi tidak seperti sekarang fatwa yang keluar seperti fatwa 83 itu tentang bagaimana mendukung masyarakat Palestina itu. Yang jelas komitmen bangsa yang memang berakar kepada undang-undang dasar yang ada di dalam pembukaan kita menentang penjajahan. Kemudian komitmen keumatan, alhamdulillah sampai hari ini naik turunnya tetap dalam posisi mendukung perjuangan masyarakat Palestina, baik secara berbangsa maupun secara keumatan. Alhamdulillah kita syukuri itu. Nah, cuma bagaimana kita berkontribusi langsung? Makanya MUI mengeluarkan fatwa 83 karena sudah sangat mendesak sebenarnya fatwa itu sudah tahun-tahun yang lalu. Nah, sekarang keluar. Nah, salah satunya adalah MUI sudah menyatakan bahwa ini kewajiban. Dan MUI tidak mengatakan ini hanya kewajiban negara, tetapi ini adalah berarti kewajiban kalau dikatakan mendukung perjuangan. Jadi dalam fatwa itu ada yang salah paham ya. Fatwa itu kan ada 4 hukum, ada 3 rekomendasi. Kadang disamakan saja oleh orang. Saya kemarin bertemu dengan beberapa pakar ekonomi. Oh ya, apa sudah dipelajari dampak ekonomi terhadap hari ini? Saya katakan bukan dipelajari sekarang saja Pak, tapi sebelum fatwa itu dikeluarkan, para ulama biasanya mengkaji aspek yang bisa menjadi pertimbangan fatwa, baik aspek langsung maupun tidak langsung, termasuk juga maqasid, arah tujuan dari fatwa itu. Nah, yang diarahkan oleh satu, kewajiban mendukung masalah perjuangan masyarakat Palestina, tapi bukan negara lagi disebut, berarti itu fardu ain. Kewajiban itu masing-masing kita harus berperan. Dia bukannya kelompok saja lagi. Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh umat itu adalah tempat penyaluran peran itu. Jadi Mercy termasuk juga Majelis Ulama dan lain itu adalah saluran dari kontribusi kita untuk Gaza, untuk Palestina. Yang kedua, dalam fatwa itu jelas kita tidak boleh lagi memfriksikan Gaza Dhaffa, Gaza tepi barat. Karena itu yang dimaui orang. Itu yang diinginkan oleh orang. Sekarang banyak komentar, itu kan berjuangkan Hamas saja. Itu yang di tepi barat diam-diam saja. Ini orang tidak satu, mereka saja tidak sama. Kenapa kita sibuk-sibuk begitu? Nah, itu kampanye-kampanye negatif itu sekarang berjalan. Karena itu MUI tidak menyebut Gaza, tidak menyebut Hebron, tepi barat, tetapi Palestina. Berarti pandangan ulama Indonesia, termasuk kita di dalam Sumatera Barat, melihat Palestina itu satu kesatuan. Satu kesatuan makna apa? Palestina yang kita akui sebagai negara. Jadi bukan Palestina sekarang ini. Palestina yang sekarang itu sudah dipecah habis. Nah, karena itu Palestina yang sekarang itu dalam pandangan kita adalah negeri yang dijajah oleh Zionis Israel. Itu terjajah. Karena itu tidak masuk logika mereka jadi teroris berbagai macam seperti yang dikembangkan orang. Jadi makna fatwa itu adalah kesatuan wilayah Palestina dimanapun pusat perjuangan itu harus menjadi perhatian kita dan kita wajib mendukung perjuangan itu. Mau dilakukan di Gaza, mau dilakukan di Dhaffa, di tepi barat, harus satu kesatuan. Nah, kemudian berikutnya, otomatis tentu kalau kita wajib mendukung perjuangan kaum masyarakat Palestina, maka sebaliknya haram mendukung tindakan Zionis Israel, termasuk serangan itu. Jadi bukan hanya serangan yang sekarang saja, tapi apapun bentuknya yang terus mempertahankan penjajahan itu, keberadaan Israel, Zionis Israel sebagai penjajah, itu haram hukum mendukungnya. Itu tidak bisa ditawan. Dalam fatwa itu hukum, haram hukum. Nah, dukungan itu dalam bentuk apapun, apakah hanya dalam bentuk sokongan, pernyataan berbagai macam,
Dan itu sebenarnya kalau ditarik kepada keputusan kebijakan pemerintah juga menentang kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, kemudian dua berbicara tentang zakat. Bahwa zakat boleh dialihkan, Pak. Itu bagian dari pertolongan, dengan itu kita bisa mendapatkan bagian itu. Hukum zakat ini pada asalnya kan dibagikan kepada fuqara di mana harta tumbuh. Itu hukum asal. Jadi zakat yang ada di Solo untuk fuqara Solo. Zakat yang ada di Padang untuk fuqara Padang. Zakat yang ada di Pasaman untuk fuqara Pasaman. Mustahik yang di Pasaman. Zakat yang ada di Payakumbuh untuk mustahik di Payakumbuh. Itu hukum asal. Kenapa? Karena dasar ulama adalah khudh min aghniyahim wa atihi li fuqara'ihim. Ambil dari orang kaya mereka, berikan kepada orang fakir mereka. Mereka juga. Nah, tetapi dalam dua kondisi, yang pertama kondisi surplus itu daerah itu sudah berlebih, tidak ada lagi mustahiknya. Yang kedua kondisi hajat daruriyah, dalam keadaan hajat masa mendesak, apalagi kondisi darurat seperti sekarang di Gaza itu. Maka umat Islam Indonesia supaya jangan ragu-ragu, bolehkah menyalurkan zakat? Sahkah hukum berzakat kepada saudara-saudara di Palestina? Sah, pertimbangan hukumnya jelas. Itu adalah hukum. Sekarang apa rekomendasi? Nah, karena ini kan kondisi perekonomian kan bukan kondisi yang bisa dipilah-pilah seperti kue talam ya. Nah, ini kan kebutuhan. Nah, karena itu dilahirkan rekomendasi. Salah satunya, nah ini yang di Sumatera Barat yang harus disosialisasikan adalah berusaha semaksimal mungkin menghindari bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang mereka itu mendukung tindakan Zionis Israel itu. Nah, itu dikatakan orang boykot itu. Nah, tapi tentu kenapa MUI tidak masukkan ke ranah hukum? Karena ini kehidupan ini kan berjalan. Ada orang yang dia tahu ini terafiliasi ke sana, tapi dia belum bisa menjadi gantinya. Nah, dalam hal itu MUI memasukkan ranah itu kepada ranah rekomendasi dan tausiah. Nah, disitulah untuk saat sekarang kita harus tumbuh mendiri. Sudah saatnya kita berjuang, walaupun hanya 1 rupiah atau 5 rupiah, seberapapun. Ketika kita berkontribusi, ikut bertransaksi dengan orang-orang yang memang kita tidak tahu secara jalur perdagangan, sedikit banyaknya mereka akan menyetor franchise berbagai macam kepada perusahaannya, dan perusahaan itu telah menyatakan penyokong gerakan Zionis. Secara tidak langsung berarti kita menyerahkan uang kita, laba yang didapat oleh perusahaan itu untuk membantu Zionis Israel membunuh saudara-saudara kita, anak-anak kita. Nah, karena itu makan sajalah dulu anak dibuat di tangan awak dan berbagai macam ya. Itu kan lebih baik. Jadi banyak yang bisa kita perbuat di samping doa, yaitu bisa membantu, dan yakinlah doa tidak pernah tertolak. Itu keyakinan kita. Hanya 3 saja keadaan: diijabah sekarang, diijabah nanti di akhirat, dan itu lebih baik. Dan yang ketiga adalah ditolak oleh Allah bala yang menimpa kita karena doa yang kita munajat. Jadi tidak pernah tertolak, Pak. Teruslah berdoa. Kita sudah himbau salatkan ghaib jenazah syuhada yang ada di Palestina. Doakan di dalam kunut dan di khutbah Jumat. MUI sudah mengimbau itu semua, dan itu bagian dari perjuangan. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar. Kalau tidak, ada saatnya. Kalau memang saat itu terbuka, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Buya.